prediksi tentang pernikahan Irish Bella dengan suaminya yang baru, yang lagi banyak komen-komen di tayangan-tayangannya yang beginilah, yang begitulah. Kita support saja yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga bahagia sampai kakek nenek. Yang ingin saya prediksi di sini, apakah atau apa yang perlu diwaspadai di dalam pernikahan mereka agar mereka lebih hati-hati. Nah, mari kita cek dulu dari aura wajah suami Irish Bella ini kedapatan karakter-karakter yang seperti apa. Plus minusnya ya, yang namanya karakter kan selalu ada sisi baik dan sisi buruknya. Nah, sisi baiknya dia sangat tegas, sangat memiliki jiwa kepemimpinan, tidak mudah dibohongi, sangat percaya diri dan perencanaan yang handal. Jadi segala sesuatunya direncanakan, tidak gerusa-gerusu termasuk dengan keuangannya. Jadi harus sesuai dengan rencana-rencananya yang sudah diinginkan, kayak seperti itu. Dan suami Irish Bella ini juga tidak mudah terpengaruh pada omongan-omongan atau pada pendapat-pendapat orang lain. Dia lebih percaya pada prinsipnya, pada keyakinannya, dan pada kepercayaannya terhadap rencana-rencananya. Di sisi buruknya ada kekerasan kepala di sini, sehingga susah untuk dibilangi karena dia lebih percaya kepada prinsipnya, lebih percaya kepada perencanaannya. Jadi sangat tegas, tapi ada sisi lainnya yang susah untuk dibilangi. Kemudian dia tidak bisa bermuka dua. Kalau benci ya benci, kalau suka ya suka, dan tidak romantis. Makanya ada yang komen-komen kayaknya nggak deket dengan anaknya Irish Bella dan lain sebagainya. Nah, tipikal wajah yang seperti ini memang susah dekat dengan anak kecil, bahkan juga susah berteman dengan orang-orang. Jadi bisa dibilang sangat-sangat sulit untuk bisa bersosialisasi dari karakter-karakternya seperti ini. Dan ini memang bawaan lahir. Jadi yang namanya karakter itu kan ada yang humble, kemudian ada yang sensitif, ada yang tipe pemikir. Nah, kebetulan suami Irish Bella ini tipenya tipe pemikir, jadi humornya kurang, lebih cenderung serius menanggapi masalah-masalah itu dengan serius. Dan karakter bawaan dari suaminya Irish Bella tadi ya seperti itu, tegas, memiliki jiwa kepemimpinan, segala sesuatunya terencana, termasuk masalah keuangannya juga terencana. Nah, juga memiliki keyakinan yang tinggi pada pendapatnya, pada perencanaannya, sehingga kalau diberi masukan akan susah untuk diterima. Bagaimanakah perjalanan pernikahan mereka ke depannya? Kita doakan yang baik-baik saja ya. Andai kata ada sesuatu yang perlu dibenahi di kartu ini nanti, ya namanya rumah tangga selalu ada cobaan, kerikil-kerikil tajam. Karena rumah tangga tidak ada yang mulus. Harapan saya semoga sampai kakek nenek ya. Perjalanan hidup rumah tangga Irish Bella dan suaminya yang baru, seperti apakah nantinya? Balance, ada keseimbangan, sama-sama saling mendukung, sama-sama saling mengasihi, saling menghargai, seperti itu. Karena di sini ada simbol balance, keseimbangan, kesetaraan. Tapi di sini ada simbol 8 pedang. Ada kekhawatiran nanti melangkah ke depannya rumah tangga ini seperti apa. Atau ada hambatan atau kesulitan-kesulitan yang akan terjadi dalam rumah tangga mereka terkait dari hubungan pernikahan ke depannya. Karena di sini ada simbol 8 pedang. Sesuatu yang bisa terjadi dalam rumah tangga mereka. Dan tentunya perlu disikapi dengan bijaksana. Yang namanya rumah tangga pasti ada masalah, pasti ada cobaannya. Apalagi mereka ini duda dan janda yang masing-masing memiliki anak. Tentunya tidak mudah untuk bisa menyesuaikan diri dalam rumah tangga mereka. Nah, di sini rumah tangga mereka yang tadinya baik-baik saja, pada akhirnya juga ada masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan rumah tangga mereka, dan sehingga itu membuat rasa khawatir di dalam diri mereka.
Iris Bellanya keluar. Nah, ini. Jadi apa yang terjadi itu membuat Iris Bella menjadi kepikiran juga dalam hal rumah tangga. Karena kita tahu sendiri mereka hubungannya berapa bulan ya. Iris Bella dengan Amar Zoni bercerai hanya beberapa bulan kemarin aja. Kemudian menikah. Apakah Iris Bella sudah mengenal karakter, sifat, latar belakang dan lain sebagainya pada suaminya? Tentunya hal itu perlu didalami dulu. Selanjutnya, apalagi yang akan terjadi? The Moon. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang akan dilaluinya di dalam rumah tangga mereka. 5 pedang. 5 pedang. 5 pedang ini circle dari lingkungan dekat yang pada akhirnya bisa menjadi biang masalah. Tentunya tidak mudah memang menikah dengan seorang duda punya anak 2 atau menikah dengan seorang janda punya anak 2. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini makanya masalah-masalah akan timbul terkait dari circle orang-orang dekat di dalam rumah tangga mereka. Strength, ego, ingin mendominasi dan lain sebagainya. Aduh, berat banget ya. Selanjutnya ada sosok suaminya keluar. Sosok suami, sosok yang tegas tapi juga penuh kasih sebenarnya pada keluarganya. Hanya saja memang karakternya pemikir, karakternya sangat tegas dan lain sebagainya. Sebenarnya ada rasa sayang juga. Saya ambil 2 kartu lagi untuk rumah tangga Iris Bella ke depannya. Ada 1 jangkir di sini. 1 jangkir. Ada seseorang yang hadir di dalam hidup mereka nantinya. Di sini ada 4 tongkat yang artinya lambang dari hubungan pernikahan mereka ke depannya. Awalnya sih baik-baik saja karena mereka kan baru menjalani sebuah pernikahan. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, seperti rumah tangga yang biasanya sajalah ya, setelah menikah beberapa tahun muncullah hal-hal yang terjadi dalam rumah tangganya. Nah, Iris Bella ini juga begitu, akan muncul masalah-masalah yang dihadapi. Dan juga ada kekhawatiran-kekhawatiran karena ternyata dari circle orang-orang dekat mereka atau orang-orang di sekitar mereka ternyata ada yang kurang menyukai dari pernikahan mereka berdua. Nah, ini pada akhirnya menjadikan masalah nantinya. Walaupun di sini suaminya Iris Bella sangat mengasihi Iris Bella dan menerima kehadiran Iris Bella yang pada akhirnya menikah. Tapi di sini pernikahan ini ternyata ada sosok-sosok yang kurang menyukai jika mereka menikah. Dan ini nanti bisa menjadi duri di dalam pernikahan mereka. Ini loh ya, 5 pedang. Hati-hati dengan circle orang-orang dekatmu. Nah, mungkin ada baiknya lebih memperhatikan lagi orang-orang dekatmu dengan pengertian, dengan toleransi, dengan kasih sayang, sehingga ego-ego untuk mendominasi ini bisa berubah menjadi belas kasih. Ini ya. Jadi untuk Iris Bella dengan suaminya harus bisa lebih sabar menghadapi hal-hal yang terjadi. Memang tidak mudah menyatukan 2 orang, janda dan duda yang masing-masing membawa anak. Tentunya harus bisa saling menyadari, tenggang rasa sabarnya dikuatkan dan lain sebagainya. Semoga masalah-masalah ini bisa diminimalkan resikonya. Karena ternyata di sini ada 8 pedang, juga ada 5 pedang. 2 arti ini melambangkan adanya konflik di dalam rumah tangga mereka nantinya. Karena apa? Karena adanya ego yang kuat.
Ya, jadi hindari hal-hal yang semacam ini. Memang sih yang namanya rumah tangga selalu ada masalah, selalu ada konflik. Tapi ketika ada rasa saling sadar diri, saling berkomitmen bahwa pernikahan itu memang ibadah. Ibadah itu tentunya harus bisa menghadapi masalah yang ada dengan sabar. Jangan kalau ada masalah ujuk-ujuk cerai, tentunya hal itu juga tidak bagus. Nah, di sini pesan saya, perhatikan circle orang-orang dekatmu. Perhatikan di sini tentunya memberikan rasa kenyamanan buat mereka, rasa kasih sayang yang tulus, toleransi dan sebagainya, agar tidak ada ego-ego yang mendominasi di dalam rumah tangga mereka nantinya. Juga tidak adanya niatan-niatan untuk memisahkan mereka berdua. Ini ya, jadi memang gak mudah teman-teman menjalin sebuah hubungan yang masing-masing memiliki anak. Pastinya kadang-kadang ada sifat, kenapa itu yang diperhatikan terus, anak saya enggak, kenapa begini, kenapa begitu. Pasti akan ada kecemburuan yang hadir di dalam hubungan rumah tangga mereka. Makanya ini loh, circle orang dekat di sekitarmu, perhatikan baik-baik. Saya cenderung lebih menasehati, perhatikan di sini tentunya berikan kasih sayang yang tulus, berikan perhatian yang tulus. Juga harus penuh kesabaran dalam menghadapinya. Semoga semuanya ini bisa teratasi dengan baik. Yang namanya rumah tangga, sekali lagi saya bilang tidak ada yang mulus. Kalau berumah tangga mau enaknya saja, ya mending nggak berumah tangga kayak gitu ya. Makanya di sini kita support saja. Semoga Isabella dan suaminya bisa melewati masa-masa sulit dalam hubungan rumah tangga dan bisa rukun sampai kakek nenek. Itu saja harapan saya.